Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat ternak, jumpa lagi kita dalam channel Dinasti Poultry Shop. Untuk kali ini kita akan membahas masalah koksi. Koksi penyakit yang sudah lama muncul dan masih menjadi problem di dunia peternakan. Oke, sebelum kita mengulas tentang koksi, kita simak video pendek kita. Mari. Assalamualaikum. Oke, ini kontrol nomor 25. Ini waktunya gumburu, tapi ini keluar darahnya. Lihat kotorannya mulai merah-merah ini, padahal sudah waktunya gumburu. Ya, ini makanya gumburu ini harus timbul dulu, diselesaikan koksi, karena koksi ini juga bahaya ya, karena bersifat imunosupresif, menekan kekebalan tubuh. Nah, ini berak darah positif. Ini berak darah harus dituntaskan dulu, baru gumburu dimasukkan. Tapi kalau nanti sudah di umur di atas 30, gumburu mending sudah 2 kali aja udah cukup. Maka nanti kita lihat gumburunya masuk apa, semoga tidak ya. Tapi ini kadang-kadang kepadat nih. Oh, ada ini nomor sekitar 24-25 nih, padat sekali. Ini salah satu muncul faktor timbulnya koksi. Ini timbulnya koksi, salah satunya kepadatan. Ini sudah disendirikan nih yang terus. Ini ada yang mati. Coba nanti di bedah nanti positifnya di koksi tok apa nanti gumburunya sudah mulai masuk, karena rawan gumburu umur segini ya. Nah, ini faktor kepadatan, ini sangat padat pemicu ini. Kayaknya nanti gumburu juga masuk kalau koksi. Makanya koksi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu penyebabnya karena kepadatan. Oke, mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Wassalam. Oke, setelah kita lihat sekilas video tentang kunjungan kita ke peternak, kita bahas sedikit tentang koksi. Koksi ini dari tahun ke tahun masih menjadi problem di dunia peternakan, terutama untuk ayam-ayam kecil yang ada di postal atau yang ada di lesehan. Itu menjadi problem. Problem ini semakin meningkat setelah tahun berapa itu ya, dicabutnya AGP atau ya AGP koksidiostat itu dicabut, tidak boleh dicampur di pakan butiran untuk pakan-pakan starter. Itu menjadi problem yang semakin besar lagi untuk dunia peternakan, khususnya peternakan unggas. Jadi mengapa itu semakin hari semakin kasus bertambah? Yaitu tadi karena pada waktu dulu itu sebelum AGP dicabut, itu butiran itu sudah ada anti koksidiostat, sehingga peternak tidak program pemasukan anti koksi itu tidak ribet, atau karena sudah di cover lewat pakan tersebut. Tapi setelah AGP ini dicabut, itu menimbulkan problem di dunia peternakan. Kita bahas poin pertama. Penyebab koksi itu sebenarnya apa? Pertama itu biasanya disebabkan oleh kepadatan kandang. Kandang terutama untuk ternak-ternak atau untuk ayam yang masih di kandang postalan, itu biasanya akan sangat riskan terhadap penyakit koksi ini, terutama apabila kepadatan tidak terukur. Itu jadi sahabat-sahabat ternak, monggo kepadatannya harus benar-benar diperhatikan, karena penularan koksi ini sangat cepat. Karena koksi ini biasanya nanti ditandai dengan munculnya kotoran yang mengandung berak, sehingga warna merah itu sangat disukai oleh ternak, oleh ayam. Biasanya bila ada warna merah itu biasanya akan dipatok-patok atau didutuli ya, bahasa Jawa ini dicucuk-cucuk gitu, sehingga penularan akan lebih cepat. Jadi mohon ini kepadatan kandang harus benar-benar diperhatikan. Terus untuk mendeteksi awal, biasanya sahabat-sahabat ternak biasanya masuk ke kandang katakanlah kandang DOC, itu kok baunya sudah semakin menyengat kotoran, tidak seperti biasanya. Itu salah satu tanda awal dari koksi.
biasanya koksi akan muncul itu biasanya ditandai dengan kotoran, gimana ya, kotoran bahasa Jawa ngelincung, itu baunya kan luar biasa. Apabila jenengan di kandang jenengan sudah ada tanda-tanda pertama bau kotoran sudah menyengat, terus kotoran relatif lebih cepat basah, itu tanda awal daripada koksi akan muncul. Apabila terjadi koksi, jangan dikasih vitamin, karena ada beberapa vitamin yang justru akan menimbulkan atau memicu tingkat keparahan pada kasus koksi ini. Jadi untuk penggunaan vitamin dihentikan dulu, kita kasih pengobatan. Pengobatan ini biasanya kita kasih bisa amprolium, bisa diclazuril atau toltrazuril. Tapi lebih praktisnya biasanya kita gunakan untuk generasi terbaru, kalau tidak diclazuril, toltrazuril. Karena ini pengobatan biasanya 2 hari sudah beres. Jadi monggo para peternak, karena koksi ini kalau tidak ditangani dengan bagus akan menimbulkan kematian yang luar biasa juga, karena perlu diingat bahwa koksi ini bersifat imunosupresif. Jadi dia menekan kekebalan tubuh pada ayam sehingga ayam ini akan rawan dimasuki oleh penyakit-penyakit yang mengikutinya. Biasanya kalau di usia-usia masih di bawah 40, rawannya nanti gumboro juga ikut. Kalau sudah gumboro masuk, akan menimbulkan kematian yang luar biasa. Monggo sekali lagi, monggo pengelolaan, penanganan, atau agar tidak timbulnya koksi ini mohon benar-benar diperhatikan pada sahabat-sahabat ternak, sehingga akan tidak menimbulkan kerugian. Oke, sementara info kali ini tentang penyakit ayam, dalam hal ini khususnya koksi, kita sudahi sekian dulu. Nanti akan kita sambung di video-video berikutnya. Ingat, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video kita. Semoga bermanfaat dan semakin berkembang dan semakin mendukung usaha-usaha jenengan. Wassalam.